Kalangan dunia usaha berharap para pekerjanya bisa memahami penundaan pembayaran tunjangan hari raya atau THR pada Lebaran kali ini. Namun pengusaha harus transparan kepada pekerjanya tentang status perusahaan agar mencapai kesepakatan kapan THR akan dibayarkan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mengapresiasi langkah Menteri Tenaga Kerja yang mengeluarkan surat edaran tentang penundaan atau pembayaran THR tidak tepat waktu. Bagi pengusaha, surat edaran ini bersifat himbauan agar penerima kerja dan pemberi kerja bisa berdialog mencapai kesepakatan. Jika tidak mencapai kata sepakat, Kadin menyatakan semuanya kembali lagi ke peraturan perundangan dan pengadilan hubungan industrial yang berlaku. Untuk itu, pekerja diharapkan bisa memahami kondisi keuangan perusahaan di tengah situasi pandemik. Namun, Kadin juga meminta para pengusaha bisa transparan kepada pekerja tentang status perusahaan. Masalahnya mungkin kalau tidak ada kesepakatan itu terus bagaimana? Nah, akhirnya yaitu kemudian harus kembali lagi kepada perundang-undangan, harus mengikuti pengadilan hubungan industrial dan lain-lain. Kami harap dengan surat edaran ini pekerja bisa mengerti situasi dan tentu saja perusahaan juga harus membuka secara transparan status daripada kondisi perusahaannya. Sementara itu, sejumlah serikat buruh dan pekerja menolak ketentuan tunjangan hari raya keagamaan yang bisa dibayarkan secara tunda atau dicicil, seperti yang tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 di perusahaan pada masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran yang dirilis 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengizinkan perusahaan swasta melakukan penundaan atau mencicil pembayaran THR, tetapi dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya disebutkan perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dapat mencari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kemudian proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikat baik untuk mencapai kesepakatan. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia. Selamat sore, Mbak Nining. Selamat sore. Ya, Mbak Nining dengan Ferdi. Mbak Nining tentu sudah membaca ya surat edaran dari Menaker yang menyebutkan soal bagaimana pemberian THR. Bagaimana kemudian merespon surat edaran ini, Mbak? Ya, kita sangat menyayangkan ya surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, di mana situasi yang rakyat semakin sulit dan prihatin dalam krisis ekonomi dan kesehatan ini justru kemudian kaum buruh berkaitan dengan hal itu di surat edaran itu adalah bagaimana upah tunjangan hari raya buruh boleh dicicil atau ditunda gitu ya gitu. Nah, padahal kita tahu situasinya hari ini banyak buruh yang dirumahkan gitu ya, kemudian bahkan yang dirumahkan upahnya hanya dibayar 25%, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali, bahkan ada yang 50% gitu. Nah, ini juga dampak dari kebijakan yang memang tidak menunjukkan perlindungan terhadap kaum buruh. Karena kita tahu kaum buruh ini adalah menjadi bagian memutar roda ekonomi gitu kan, menjadi bagian dari roda ekonomi bangsa kita gitu. Nah, di dalam situasi hari ini dihantam juga tentang persoalan kehidupan buruh. Nah, lagi-lagi dalam situasi yang sangat semakin membuat orang tidak berdaya ketika pemerintah kemudian akhirnya mengeluarkan bahwa tunjangan hari raya para pekerja ini kaum buruh boleh dicicil atau ditunda gitu. Nah, bayangkan dalam situasi yang sangat sulit gitu ya. Kemudian belum lagi para pekerja mayoritas 98% itu adalah tidak mendapatkan insentif, kalaupun ada yang diberikan insentifnya tentang lewat kartu prakerja itu tidak menyentuh apa yang menjadi persoalan rakyat, persoalan tentang bagaimana ketersediaan pangan dan kemudian juga memastikan untuk bertahan hidup. Saya melihatnya ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah, justru kemudian
semakin mengikis tentang perlindungannya terhadap kaum buruh. Mhm. Ya, Mbak Nining, walaupun kemudian ada ruang untuk berdiskusi begitu, ada kompromi antara perusahaan dengan pekerja untuk kemudian dicarikan solusinya, apakah kemudian bisa dicicil atau tidak. Ini bagaimana? Ini juga bisa belum menjawab kekhawatiran itu ya, Mbak ya? Iya, ini seharusnya pemerintah kan seharusnya negara harus menjamin bagaimana tentang hak dasar para pekerjanya. Karena landasannya adalah tentang bagaimana tunjangan hari raya ini kan memang harus diberikan kepada para pekerja. Saya bilang tadi dampak dari persoalan yang dimanfaatkan situasi seperti ini juga luar biasa dilakukan oleh kaum pemodal kan gitu. Nah, kalaupun tadi dikatakan bahwa ada ruang untuk berdiskusi, membicarakan, kita tahu relasi buruh dengan pengusaha itu sangat tidak imbang gitu loh. Kita dan mayoritas kita tahu begitu besar luasnya Indonesia dan begitu jutaan para pekerja, hanya berapa persen ada serikat pekerjanya dan mereka tergabung dalam organisasi serikat buruh. Ada organisasi serikat buruh saja berjuangnya tidak mudah gitu ya gitu, begitu berbagai macam harus dilalui dan kita akui sampai hari ini memang masih sangat banyak perusahaan yang memang tidak fair dan tidak sangat terbuka. Kalaupun hari ini dijadikan landasannya persoalan pandemi, persoalan corona, kita lihat ini kan produk memang diakui oleh kita ada terjadi penurunan produksi, ada terjadi kendala bagaimana tentang persoalan bahan yang memang karena masih ketergantungan persoalan impor gitu kan gitu. Nah, tapi produksi-produksi yang dibuat oleh kaum buruh hari ini kan bukan seperti produksi buat lontong atau kue palem kayak gitu loh, yang hari ini dibuat harus dijual hari ini dan harus habis hari ini, kalau tidak itu harus dibuang. Sedangkan kita tahu industri itu adalah membuat ada kapasitas yang besar dan kemudian ada juga time waktunya untuk melakukan bagaimana proses mengeluarkan dan menjual barangnya kan gitu. Dan itu tidak yang kemudian membuat kita sangat menyatakan kalau para pengusaha itu menyatakan mereka rugi. Sebenarnya tidak ada kerugian yang besar bagi pengusaha hari ini. Yang ada adalah bagaimana mengurangi produksi, terus kemudian membatasi ketika ada kontrak perjanjian produksi itu kan juga tidak membatalkan, yang ada adalah hanya penundaan gitu kan gitu. Nah, terus kemudian para buruh gitu. Nah, mereka ini kan ketergantungan terhadap pendapatan hasil kerja mereka. Dan kemudian kita tahu dalam situasi hari ini banyak para buruhnya tidak dibayar upahnya. Kalaupun ada yang dibayar 50%, 20%. Nah, bayangkan orang yang sudah dalam kesulitan tidak mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, yang hari ini diberikan ruang lagi kepada pengusaha untuk bisa melakukan cicilan terhadap upah. Apakah buruh yang kemudian mayoritas harus menanggung keluarganya dan dirinya kemudian harus menunda tentang persoalan pangan? Yang ada adalah membuat krisis ekonomi dan krisis kesehatan semakin dalam, dan ini juga akan nanti berdampak kepada persoalan gejolak sosial di bangsa kita gitu kan gitu. Jangan sampai gejolak sosial ini berujung kepada kerusuhan. Kita nggak mau gitu loh. Yang kita mau adalah bagaimana juga peran negara punya tanggung jawab, termasuk pengusaha gitu ya. Itu harus memperhatikan yang serius terhadap hak buruh. Jangan biarkan para buruhnya, para pekerjanya yang selama ini memberikan kontribusi besar kepada kaum pemodal dan negara, kemudian diabaikan tentang hak dasarnya, tentang untuk bagaimana hidup gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nining. Semoga ada solusi yang solutif dari persoalan ini dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan. Terima kasih Nining Elitos, Ketua Umum KASBI, sudah bergabung dengan kami sore ini.